السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جساده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah mudah-mudahan selalu melalui lisan atau melalui muntung yang sudah Allah adakan di dalam diri kita. Mudah-mudahan lisan atau muntung kita ini kada mamunyakan, kada batatulayan, untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Syukur Allah kita ucapkan yaitu dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat Allah, yang mana kalau kita menghitung daripada nikmat Allah itu kada akan mampu lah. Sudah Allah padahkan juga. Kemudian Allah, jika kalian menghitung daripada nikmatku itu tidak akan mampu. Maka dari itu, kalau sudah Allah memadahkan, maka itulah kita wajib mempercayainya. Kenapa? Karena memang nyata buktinya nikmat Allah itu. Kadang kalau kita menghitung dan menilainya sakit banyak. Salah satu kayak napas ini ya. Artinya kalau kita akan sakit bernapas lah, masuk rumah sakit, mbak oksigen, saja sejam habis sebotol ganal. Berapa aja? 750.000 hitungannya teman-teman. Kali 24 jam, sehari semalaman berapa duitnya ya? Apalagi misalnya teman sebulan pulang, ya Allah, ada kawat. Artinya hanya dari situ aja nikmat Allah. Maka dari itu kesimpulannya, tiap-tiap nikmat Allah yang ada pada kita, nang kita rasakan, nang nampak dan jelas nikmat nang masih kita diberi oleh Allah hidup dan nikmat lewat nikmat sehat adalah. Artinya kita syukuri, jangan kita putus-putus untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Nah, salah satunya itu dengan mengucap alhamdulillah. Dan yang kedua itu artinya menandakan kita syukur lawan Allah itu nang kewajiban nang 5 waktu itu kita jalankan. Jangan pagatan. Jangan kita di mana hendak menggawi, kada kita gawi, itu salah satu wujud daripada kita syukur lawan Allah. Mudah-mudahan lah kita menjadi hamba Allah yang menjadi bujur-bujur syukur kepada Allah atas nikmatnya, atau
nah, baik nikmat itu nyaman dan nikmat sakit, tetap kita selalu syukur lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi kita Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita perbanyak kedua ini. Karena Allah menyuruh sebanyak-banyaknya. Artinya kalau banyak itu kan akan dihitung lah. Adapun kita bertasbih itu membantu aja. Bukan kita perhitungan, ada juga membahas. Apa nih itu ya? Selawat berzikir bertasbih, pakai tasbih. Tuhanannya aja. Ambil selawat pakai tasbih, zikir pakai tasbih, artinya perhitungan benar orang kerja. Nah, bukan kita tuh perhitungan kada. Apabila ada tasbih di tangan, nah maka tasbih yang ada di tangan itu mengingatkan kita dan memudahkan kita pulang untuk bertasbih, berzikir, bersolawat. Cuma kita kada nanti mingkut lah. Bisa kada ingat juga anggaran berzikir berselawat lah. Nah, artinya mungkin kita banyak lupanya daripada ingatnya. Nah maka dari itulah tasbih itu membantu supaya kita ingat. Nah apabila dia ingat lalu takatek tasbih jadi ingat. Nah, walaupun sampai takatek 2-3 kali itu kan kada ingat lagi. Nah kadanya ada, dan disitulah kita pakai kan. Jadi sholawat kita perbanyaklah. Nah, artinya mudah-mudahan dengan sholawat kepada Nabi kita dan menghubungkan daripada kita baik jasmani ataupun rohani lawan Nabi kita Muhammad. Nah, makanya Habib Ali itu ya dalam maulid salat yasilu biha ruhul musalli alaihi fiha. Jadi akan bujur-bujur yasilu salawat itu sebagai penghubung kita dengan Nabi kita Muhammad. Nah, jadi penghubung kita di dunia ini dengan baca salawat kepada Nabi, insyaallah akan bermimpi lawan Nabi. Jadi jangan mah guru sekumpul, guru Mahmud Hasil. Kalau dalam umur kita dengan ini kita kan mengidolakan Nabi kita Muhammad. Kada kawata mimpi lawan Rasulullah, rugi ya sih, rugi. Kanya kan guru sekumpul itu semua anak murid bodoh aja sih. Membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wa yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sillahil akbar 15 kali. Apabila dibaca insyaallah bermimpi di sini Rasulullah. Nah itu biasa guru sekumpul sebelum guring. Turun di pondok dulu untuk mengaji di pengajian sini di pada hasilnya kayak itu alhamdulillah hafal amalkan terus, artinya ketika hendak guring insyaallah pasti akan bermimpi dengan Rasul. Ada kawan hafal itu tanamkan ya ayuhal mustaquna ila ru'ya jamalih di langit ali. Tanamkan kerinduan. Apabila orang rindu itu banyak mengingatnya, banyak menyebutnya, banyak keselawatan. Tuhib Ali dalam maulid sini mengatakan. Nah kalau Abang Muhammad Hasil, insyaallah apabila sudah kita mengenal hakikat diri kita baik jasmani dan rohani, itu banyak orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihannya lah. Mudah-mudahan menghadapi semuaan kita bermimpi Rasulullah. Amin. Tapi bila bermimpi itu kena pasti suatu saat bila waktunya secara yaqazatan, artinya nyata, nah ini kita akan bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan artinya dengan sholawat, artinya kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dunia, lebih-lebih kita pulang di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pula pada ini kita bersyukurlah. Bil khusus ulun bangla. Apa jangan bersyukurnya artinya melihat di hadapan kita mendengar dari artinya Haji Muqsid selaku ketua daripada Majelis Yayasan Al-Barakah. Nah pada malam ini hari jadinya atau hari lahirnya Majelis Al-Barakah ini yang ke-13 tahun. Nah, jadi 10 tahun
lagi Haji Muksin berumah, artinya di sana lagi rumahnya halus. Nah, berkah majelis, kawal rumah gana, niatnya kayak itu seorang doa dulu aja. Bilanya kita rumah di halusnya, dan kawal kena artinya dia rumah ganal, artinya mudahan ganal dia majelis saja, alhamdulillah. Arti buktinya ganal majelis ini sudah berbadan hukum. Nanti sudah ganal, iya. Nah, di mana selama 13 tahun ini tiap-tiap malam Jumat, nah di mana kecuali libur itu, nang artinya memang ada kayak bahasanya, nang artinya memang kesibukan itu aja. Kalau bulan nang artinya tahun kita, nang artinya corona, artinya sudah tetap berjalan. Nah, jadi selama 13 tahun ini salah satu bulan mengakui dengan artinya Haji Muksin sekeluarga keistiqomahannya ini. Yang dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang istiqomah itu Allah turunkan selalu rahmat baginya. Ya. Bila kita istiqomah dalam apa aja gaulian, Allah turunkan rahmat. Kan bila rahmatnya turun, kan insyaallah dalam kubur dapat rahmat, yaumil mahsyar kita pun akan dapat rahmat. Makanya kalau para nabi dan para aulia Allah Ta'ala itu, salah satu ibadah mereka itu adalah istiqomah. Kayak para nabi itu kan panjang, diberikan Allah Ta'ala umurnya lah. Artinya istiqomah telah berdakwah, membawai dan mengajak orang kepada Allah. Kayak Nabi Nuh tuh berapa ratus tahun ya, cuma pengikut pada salah itu 7 orang aja. Anak bininya nggak mau 4. Nah, jadi kita jangan aneh. Kalau kita di dalam menjalankan nih kayak ini nih, majlis lah. Kalau seumpamanya anak bini kita ada mau empati, itu kita jangan aneh. Karena para nabi dan para rasul pun kayak itu. Tinggal kita lagi istiqomah atau pada. Apabila istiqomah itu akan timbul kena karamahnya. Kayaknya disebutkan al-istiqamah khairu min alfi karamatik. Orang yang istiqomah dalam apa aja nih, nagawiannya, ibadahnya, itu diistimewakan oleh Allah lebih hebat daripada orang yang berisi 1000 karamat. 1000 karamat. Misalnya keramat ini kan kawan, artinya mencolok dalam kantong timbul duit, itu karamat namanya tuh kan. Nah, ini lebih hebat orang yang istiqomah. Atau jo kawan yang boleh lihat tadi, tahunya nih, gini. Tahu dibandingkan banyak kan baik, orang sakit apa aja. Dibandingkan hebatnya dengan orang yang istiqomah, lebih hebat orang yang istiqomah. Cuma kita ini banyak tertipu lah. Lihat orang ini hebat, apa ini amalan orang ini? Kalau anda kamu, fajar amalan lihat ya. Mana gini ya, lakas biar jadilah ya. Dulu itu itu istiqomah itu yang ditetapkan. Istiqomah yang kita tetapkan. Nah, makanya ulun kecuali memang ulun tuh sibuk, hanya aja mau ada kawan di sini kan. Artinya pengajian di sini tuh kan. Tuh walaupun artinya nang banyak saja dengan acara-acara nang lain wanita dalam doa, mohon maaf dulu. Yang satu wiridan di sini, ratib nang kita baca di situ, nang ulun minta kan, dan jadi istiqomah bagi diri ulun itu ya. Dan lagi dalam pengajian ini kan, nah mudah-mudahan jangan istiqomah dalam kita menuntut ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada malam inilah diberikan oleh Allah istiqamah selalu dalam majlis ilmu. Amin. Allahumma. Dan walaupun belum ingat dari sini rajin, nang Tuhan banyak sudah nama dulu rajin duduk, dan masuk kuliah jadi kita Tuhan. Karena yang tadi kan, menang lain-lainnya banyak sudah kembali ke hadratnya Allah.
Nah makanya hebatnya biar apabila orang dalam majelis ilmu atau dalam hatinya menuntut ilmu itu, apabila yang mati mati syahid. Nah itu dia. Diberikan oleh Allah kenyamanan itu diberikan oleh Allah mati syahid. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Amin Allahumma amin. Kemudian pada malam ini pula kita tidak terasa berada di dalam bulan Zulhijjah. Jadi dalam bulan sebutannya Hijjah itu artinya bulan haji. Artinya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah, itu adalah seruan daripada Nabi Allah Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad. Itu mudah-mudahan kita artinya kawannya menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin Allahumma amin. Artinya minta oleh Allah jangan dimatiakan sebelum artinya kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah cuma tolong ulang-ulang mengatakan, jangan hanya melaksanakan daripada rukun yang lima, dikaji ulang karena ilmunya lah. Ingat, jangan hanya tulangnya. Karena sudah kami jangan mengaji ilmunya, sudah menasik tentang itu, menasik ke ilmu syariatnya dia. Naikkan kepada hakikat tujuan dari apa yang kita gawi itu semua ada maksud dan tujuannya. Nah maka dari itu supaya kita itu sempurna. Nah kita cari itu sempurna. Jangan kita dimatulak kenapa sempurna situ pun Islam dan wah mohon maaf loh. Banyaknya yang sudah berhaji itu, limbah naik haji itu langsung sembahyang tuh ingat lagi banyak ya. Karena sembahyang ada itu. Karena apa? Karena tertipu. Karena apa? Karena tertipu pada ilmu. Merasa sudah rukun Islam, kau aku naik hajimu, oh santai lagi nih. Santai dengan sibuk kan oleh Allah gawian. Lalu pada sembahyang kan kesibukan koyuhan. Nah itu warnanya kan sempurna lagi. Kenapa harus sempurnanya? Dikarenakan kita kada tahu ilmunya tadi, punya ilmunya biar tahu ada wani faida nudiya lis-shalah itu kan panggilan apabila dikomandangkan azan hari Jumat, tinggalkan jual beli, pokoknya tinggalkan. Maka Allah berjanji akan mengganti yang kita tinggalkan itu lebih baik daripada ujar kita itu baik. Wah ini kan dulu aneh kalau orang bahari apabila begawi lah hari Jumat libur. Wah ini kada hari Jumat atau full begawi, bahkan udah orang lembur lagi. Ya kalau hari Minggu libur, nyaman ada tamu kantennya. Hari Jumat kenapa peduli? Dia biar kuli-kuli bangun apa siapa. Siap. Dan menggawi yang kakak itu, dia bingung menggawi yang kakak itu, tidak dapat hasil, mati 2 kali uyuhnya. Nah ingat tidak. Nah maka dari itu, alhamdulillah, dan ini artinya kita bulan haji lah. Nah pernah ada di bulan haji, nah di mana menjadi kita keraguan-raguan ialah persepsi kita di dalam Idul Adha. Nah ini kan kita ada 2 versi lah. Ada yang di hari Sabtu dan ada yang di hari Ahad. Nah kalau pihak makruh ya. Nah kalau ulun ini menjawab otomatis sajalah. Al-Quran sudah mengatakan, artinya ujar Al-Quran, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah, dan patuhilah ulil amri itu artinya pemerintah. Nah jadi pemerintah kita dengan peralatan yang canggih, ini kan modern, dengan teknologi, dan artinya para
ilmuwan, artinya kan nang di bidang, artinya kalau dengan sebutan ilmu falak itulah artinya baik itu masalah ru'yah ataupun masalah hisab. Nah itu artinya mereka itu orang-orang yang memang duduk di situ dan ahli-ahlinya, ahli-ahlinya. Kan nang artinya di situ kan yang menyatakan, itu kan nang menyampaikan. Walaupun Kementerian Agama itu ada bidang-bidangnya, artinya melalui daripada artinya MUI. Wah di MUI itu ya banyak di situ nang tokoh-tokoh, nang artinya ulama-ulama kita lah. Nah, walaupun anu-anu di situ mereka menguasai semua daripada ilmu falak. Nah, lalu dengan alat teknologi yang canggih ditetapkanlah hari Ahad itu daripada Idul Adha-nya, dan 9 Dzulhijjahnya itu yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, kalau menurut Arab Saudi esok hari Arafahnya. Kurang hukum itu kan esok. Beda. Yang kita menuruti Arab Saudi sana, kenapa? Karena kita ini hatinya Indonesia. Undang-undang kita ini artinya punya artinya isu, jangan kuat-kuat dan jangan memadahkan dulu paling sakit itu tadinya nih nah ilmu itu ya Allah palak, nah artinya hanya melihat dan tampak dengan alat, hanya kasat mata aja. Belajar palak, artinya ilmu palak mereka tahu. Wah, lalu membawa ya dengan jemaah, artinya kita isok kita nak paling bujur, pemerintah itu kada bujur. Pindah, hebatnya tuh. Padahal pemerintah kada bujur. Cuma ulun aneh pulang, nak kiai ulama gini kan, limbah bantuan pemerintah menyurung terus. Ya Allah. Nah, pemerintah itu sampai meminta bantuannya, bantuan sekolah ini, bantuan sekolah itu dihantar. Pun dia kadang-kadang anti pemerintah tuh jangan sama sekali ini tambah udah sekumpul. Kayak itunya, ini biar dulu. Ini bahara aku sakit mana? Harap mana? Oh, kalau guru kami, majelis kami, pokoknya hari Sabtu, kami hari raya sudah. Oh, aduh, ini silahkan. Punya anak untuk pribadi seorang itu silahkan. Cuma jangan kuat-kuat. Kita ini 4 orang artinya ada di pemerintahan kita orang yang ahli-ahlinya juga. Seandainya mereka salah tuh kita ini kada jadi masalah, kada berdosa kada. Dan kalau seandainya salahnya juga orang masuk ke dalam neraka Arabi kita, ya Allah. Ya Allah. Dapat Menteri Agama kan, dapat Ketua MUI ya Allah. Dapat Ketua NU, pendapat presiden kita, kami kita. Mau jadi gitu loh siapa? Luar muai kada mendapat di neraka kita seumpamanya tuh. Nanti pindah bahat lah. Nah, jadi kita ambil nang jangan menggaduhi urang. Rana kita. Nah, jadi jangan kita menyalahkan. Nah, nang daripada artinya nang diambil itu 9 Dzulhijjahnya itu bukan Arafahnya. Memang Arafah itu kalau orang melaksanakan haji mereka wukuf di padang Arafah. Kalau kita nak ada nanti melaksanakan haji itu 9 Dzulhijjah itu disunatkan puasa. Nah, jadi 9 Dzulhijjah itu sunat-sunat puasa. Nah, disebut puasanya di 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Nah, itulah. Bukan kita mengikuti ukupnya kurang nang di Arafah 9 Dzulhijjah sana ada, ini nang salah paham lah. Apa pemilahnya? Nah, makanya biarlah kita dianjurkan ya. Ini mulai malam ini dah. Jadi pesawat malam kena ya. Artinya apa? Ini kan daripada 8 daripada bulan Dzulhijjah. Nah, 8 Dzulhijjah ini itu disebut dengan puasa tarwiyah. 8 Dzulhijjah. Bar kayak besok hari Jumat ya. Kayak besok hari Jumat ya. Kan ada Jumat tuh puasa haram. Bujur, tak pada sebab.
Ini kan hari ke-8 daripada Dzulhijjah, bulan artinya Dzulhijjah itu disebut dengan tarwiyah ke-8. Dikarenakan tarwiyah itu bahasa Arab, bahasa kita. Nabi Allah Ibrahim malam ke-8 daripada Dzulhijjah ini bermimpi, disuruh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangan Sidin Ismail. Nah, lalu setelah bermimpi itu bangun siang itu, Nabi Allah Ismail ini artinya dalam kebingungan. Tarwiyah itu disebut dengan kebingungan dia juga, keraguan dia juga. Artinya bingung nih, ragu nih, mimpiku ini bujurkah mimpi atau hanya sekedar bahasa kitanya bunga-bunga tidur lah. Ya kalau. Dan di mana mimpi itu kawan ditakbirkan. Apabila satu kita dalam keadaan wudu, dan kedua apabila kita bermimpi itu dalam keadaan kita ingat kawan Allah. Nah makanya Nabi Yusuf itu sempat jadi raja kalau lah. Kenapa? Karena Sidin orang yang diberikan Allah mukjizat, ahli di dalam mentakwilkan dan mengartikan mimpi. Itu kelebihan Nabi Yusuf. Nah kita bermimpi malam ini. Nah, awasi menafsirkan. Jangan kita wah ini ada lagi buat tukang rumus tentang mimpi kawan itu mana-mana. Nah, pemimpi malam tadi aja, mimpi rokok aja. Apa rokoknya aja? Nah, rokoknya 2, 3, 4 pas saja. Nah, tembak aja. Nah, alhamdulillah aja karena ya kalau mimpi berselawar aja. Berapa ukuran selawar ikan gitu kan? Mimpi berbaju aja. Apa ukuran baju ikan jangan tahu awalnya mentampilkan mimpi. Itu buat hari-hari rumus. Iya kalau artinya Nabi Yusuf itu memang dari Allah diberikan mukjizat sehingga menafsirkan mimpi itu kawan. Nah, jadi tarwiyah ini Nabi Allah Ibrahim artinya dalam keraguan-raguan. Nah makanya kita disuruh puasa dianjurkan. Artinya puasa di hari ke-8 itu apa pahalanya? Barang siapa hujan Nabi kawa puasa di hari tarwiyah 8 daripada Dzulhijjah itu kafaratus sanatin. Dosa kita selama setahun dihapus Allah. Nah, jadi dosa kita nih. Nah, setahun. Nah, jadi sehari kita isuk puasa itu diampuni Allah. Siapa niatnya? Niatnya kita negerinan. So puasalah tarwiyah. Sunat dengan kita ini banyak dulu yang tertinggal yang wajibnya. Nah, ambil aku puasa esok hari mangkabok dan sekaligus puasa tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dan makan. Ya dulu kita wajib berniat puasa. Nah, jadi berniat wajib dulu kita mangkabok. Boleh kan itu juga boleh kan? Karena pas kebetulan ini hari tarwiyah kita mengqadha puasa karena apabila kita masih banyak utang nih, utamakan mengqadha kita tahu utang dulu lah, bayari utang dulu. Bayari utang, lunasi. Sudah lunasi, ya kita menyempurnakan yang lain. Nah itu puasa. Dan lalu di hari yang ke-9 daripada Dzulhijjah itu disebut Arafah. Itu kalau bahasa Arab itu Arafah, itu kan artinya kenal, tahu. Bermimpi lagi Nabi Allah Ibrahim di hari ke-9 bermimpi lagi. Lalu sini kenal tahu. Di malam pertama mimpi keraguan-raguan, mimpi dari Allah atau dari iblis atau bisikan aja. Di hari ke-9 Sidin yakin sudah ini bermimpi lagi, ini bukan daripada kembang-kembang tidur, ini memang wahyu dari Allah. Artinya perintah dari Allah. Nah disitulah Sidin kenal di hari ke-9 kenal ini memang dari Allah ini mimpi petunjuk. Nah makanya Nabi kita Muhammad itu kan mendapat wahyu itu bisa melalui mimpi. Ya Allah. Makanya pian jangan aneh dalam menakib. Jangan ulun apabila ada orang nang bapadah dirasuki oleh wali Allah wajib ditolak, itu iblis yang masuk. Nah, jadi biarlah ini banyak kita terpengaruh masuk ke walian.
Kalau wali kada bisa memasuki. Nah, contohnya Nabi Muhammad dapat wahyu itu tuh Nabi contohnya melalui mimpi malaikat Jibril menyampaikan dan secara nyata. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim tadi dapat wahyu, dapat artinya perintah untuk menyembelih anaknya Ismail itu, yaitu melalui daripada artinya mimpi. Nah, makanya kelebihannya orang-orang puasa ujar Nabi di hari Arafah itu kafaratus sanataini. Siapa nak kawa puasa di hari Sabtu kan pas 9 Dzulhijjah itu. Dengan sebutan puasa Arafah, kita kenal 9 daripada Dzulhijjah. Apabila 9 Dzulhijjah itu nya kawa puasa, disebut dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu kan, ialah pahalanya menghapuskan dosa kita sanataini selama 2 tahun. Nah, ya. Kita menyebutkan itu tahun ini dosa dan tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun tadi tahu. Nah, itu penafsiran sih. Nah, jadi berarti kalau sehari tadi 8 tarawih jadi setahun lah, di hari Arafah tadi 2 tahun berarti dapat ampunan 3 tahun. Nah, untung ada kita. Untung ditobat Nabi Muhammad lah. Walaupun pahalanya ya kayak batasan itu kita gawe itu artinya sehari 2 hari, cuma pahalanya kawan menghapuskan dosa-dosa 2-3 tahun. Ya kenapa dia maka Nabi Allah Ibrahim telah di pas kita bulan telah sedikit telah berkisahkan telah. Maka artinya si dia telah disuruh oleh Allah dan maka memotong anak atau menyembelih anak. Nah, Allah menguji Nabi Ibrahim ini kan masalah iman sini juga. Makanya kita ini jangan mengatakan aku beriman tuh mudah. Ujar Allah, aku dan kalau manusia itu menyatakan beriman kepadaku, kadaku tinggalkan imannya itu kecuali aku uji. Wahum yaqtamun kepada. Dan aku kadang melihatkan mereka kecuali kalau orang itu mengakui iman lawan aku, ku uji juga Allah keimanannya itu. Jadi kita nih, nah kita begawi siang malam tukang sembahyang itu nanti kita beriman jalankan perintah Allah. Ujiannya apa? Apabila mau sembahyang tereno timbul gawi itu macam-macam tuh macet cina. Ya Allah. Dan lagi kada sembahyang salam lancar gawian. Lalu bapak daerah itu nah jadi ya bapak sembahyang dia bawa uyuh. Nah itu hilang sudah iman tuh awas tuh. Gara-gara bapak daerah itu dia terusak iman. Ada sadar kita. Ada sadar. Jadi dalam Al-Quran tuh jangan mengira ujian Allah manusia itu bahwasanya ia dengan mengucapkan beriman kepada aku itu cukup hanya itu dia. Aku kan membiarkannya adalah kecuali aku uji dan aku coba sampai di mana imannya itu. Nah, apabila kita tahan tetap menjalankan berarti bujur-bujur dan kayak jadi kan. Tidak macam-macam ujiannya deh. Nah, ketika tahan menjalani ujian ini, alhamdulillah sampai kau istiqamah 13 tahun dari tapi anunya ada. Lalu banyak yang majelis lah. Balik papanas saya ayamnya durang lah 30 tahun api tamat jemaahnya kan ada. Nah jadi ini salah satu iman kita. Dan jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim ini sidin tiap-tiap tahun itu berkorban menurut dalam riwayat itu. Apabila sampai bulan haji itu nahar 10 daripada artinya kan daripada Dzulhijjah tuh. Sidin mengorbankan kambing 1000 ekor. Ayo ya. Kali kada usah banyak. Artinya 1000 ekor itu kali harga kambing 2 juta aja berapa ya? Kalkulator kalau kau hitung nyamlah. Intinya 2 juta 10 200 berarti kalau 100 kalau 10 lah 200 juta kalau 100 berarti 2 M ya. Hah? Kalau nya 1000 berapa ya? 2 triliun ya kalau ayo itu kambingnya ya
Sapinya pulang berapa itu? 300 ekor. Kali 20 juta aja pulang. Kambing kan? Mana kayak pun Presiden Jokowi yang seton itu, seton 2 pikul. Berapa harganya? Terus 20 juta. Hah? Kali dia 300 berapa tuh? Hah? Itu Nabi Allah Ibrahim tiap tahun. Ya kan setahun aja tiap tahun. Lalu manusia ini memuji, Masya Allah, luar biasa Nabi Allah Ibrahim ini. Artinya harta yang diberikan oleh Allah dibagi-bagiakannya. Ya harta toh, nang ampun kita tuh nang mana? Nang kita bagiakan dan itu kayak Haji Muksin. Rumahnya di sana, rumahnya di sini. Nang ampun Haji Muksin nang mana? Nang kawa mulai 13 tahun nang adakan maulid ini, maulid pengajian ini nang itu ampun ini. Punya rumah kan Haji Muksin meninggal kan, pun siapa pun anak bininya awal lagi. Nah, nang dibagiakan gitu, karena kita ini kadang-kadang berpikir, nah kita simpan itu ampun aku ya. Nah itu salah pemahaman. Itu bahasanya itu orang kalau orang berpikir nang cerdas, itu orang nang salah berpikir. Kalau orang yang cerdas itu, harta itu kan artinya dijadikan bujur-bujur harta kita karena Allah memberi lawan kita. Jadikan, nah kayak Nabi Allah Ibrahim tadi dibagiakan sidin, korban sidin tiap tahun. Lalu manusia luar biasa. Malaikat pun nak kayak itu juga. Biar manusia malaikat luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Kecuali yang sakit hati iblis. Makhluk Allah nasibung itu ngalih ya, hati-hati. Makanya iblis itu diandak oleh Allah ke tempat kita umat Nabi Muhammad nih, di darah kita. Darah ini menyalurkannya hati kalau lah, hati jantung. Nah, jantung itu kan di jantung ada hati. Nah itu negasan mengompak. Nah makanya dalam diri kita, apabila jangan hati kita karena melihat orang nyaman, kadang ketujuh itu sudah sifat iblis yang ditanamkannya di dalam hati kita tanpa kita sadar. Baik itu orangnya yang bersorban ganal bolaknya ataupun orang yang ada bersorban. Kadang-kadang kita ini kali lah. Pedagang maksudnya pedagang, kiai maksudnya kiai, ustaz kayak gitu juga. Nah, pelajar pengajian bedanya itu, nah ya, apabila ada bersuara anak itu di hatinya nyata dan jelas kalau ini sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai orang kiai, berarti sifatnya itu artinya ada diduduki oleh sifat iblis. Ini besok ada senang melihat orang senang. Ketujuh dan senang melihat orang sakit. Nah itu iblis. Jadi kita adalah, makanya kita wajib belajar ilmu tasawuf supaya kita tahu bersih hati kita tadi. Dan lalu sampai ketika Nabi Allah Ibrahim, pujian orang kan, wah ada bahasa zikrong, mantap ya. Tiap-tiap sifat kita manusia pasti ada juga himu bangganya lah. Nah, hati-hati lah. Iblis dia bangga tuh bahaya mana menyebalitakan lawan kita lah. Jangan ingat dan makhluk sepuluh. Biar guru hati-hati nanglah di sini. Kalau pindah kita tuh disalami tangan oleh orang, siup dibulak balik orang di sini. Hipong, merasa hebat, merasa harap Allah Taala. Merasa hipong di sini harap hebat apa kan dipuji orang. Padahal orang mencium itu untuk menyebalitakan lawan kita di sini. Gara-gara diciumnya kita merasa hebat, himong. Lalu ada kan, woi kamu lo tangan, jangan ambil berkah lo aku ya. Hoi, ada yang ingin yang saleh kalau dicium tangan, ya Allah. Guru juga ada dicium tangan oleh murid bolak balik saleh, perhatikan dengan guruan ya Allah. Ini merasa pada kan, seorang harap hebat. Tuh ingat di dalam iblis ada gitu. Iblis harap. Nah jadi timbul sifat manusia sendiri bangga.
Boh, jangan masa kita Nabi Allah Ibrahim berapa, kecil. Wah, ya kita langsung gitulah. Ya kayak buat kalau yang mengatakan sandal, apabila apa-apa terjadi itu sandal capit yo, dia langsung gitu. Ya lah. Nah, halus nih itu, bayar kambing 1000, sapi nang situ tuh halus. Wah, gitu kan masuk gitu ya. Biasa aja, berapa apa. Nah, dalam hati itulah. Jika seandainya aja Nabi Allah Ibrahim aku bisa anak, nah terlepas saja deh. Dia belum bisa anak lagi, belum bisa anak. Dia kita nih kalau belum bisa apa-apa mudah bocah, coba aja beli. Aku aja belum masuk ini, saya belum masuk ini. Kamu nak masuk ini siapa aja aku bantu. Biar sama anak kayak rumah pejabat kok. Apabila sudah nak mencalon bupati, mau bela. Jangan anggota dewan, bela ikamnya keluarga aku, kita ada kaitan itu ini, biar dulu minta doanya itu ini, sudahnya duduk kebah janjinya itu, manis bapak aja. Nah, ya kalau memang kalau baru terjadi itu mudah. Nah, itulah terjadi di Allah Ibrahim. Karena si belum bisa anak bisa anak, belum terjadi Allah Taala. Jika seandainya Allah bisa anak, malah Nabi Allah Ibrahim mereka belum bisa, mereka mana bocah, sudah bisa 2 kali kayak kita aja. Aku malah berduitin aja, akhirnya aku bantuin kawan, bayar melihat kelewes kawan, udah harapan itu aja, itu dihunting. Padahal kawan itu besaruan, iya kalau udah harapan itu aja. Mohon maaf belum, ini sugi-sugi ya, sugi-sugi. Perkiraannya apabila kita miskin, ada duit kan? Nah, ini contoh. Nah, kita jadikan suatu hasanah. Artinya pada saat itu Nabi Allah Ibrahim berucap, jika seandainya aku bisa anak, kemudian Allah sembelih potong daripada anak itu untuk artinya Allah siap memotong. Wah, di mana itu Allah innahu alimun bijatis sudur. Allah Ta'ala itu maha tahu, maha mendengar. Ujar Allah, nah Ibrahim bocap itu ayo jadi bahasa kita kan kutuluki ya kayak bahasa ucapan kamu bersikap berisi anak berisi anak menurut riwayat kurang lebih anak itu perhatian bujak 12-13 itu Ismail ini Masya Allah Nabi Allah Ismail pintar kurang bengkek kurang diorang. Ibarat bahasa kan kalau kita bisa anak kawan harapan penerus kita lah pengganti kita. Maka diberi Allah seikungan ulama Nabi Allah Ibrahim Ismail itu ya. Ya di malam ke-8 dari Tarwiyah tadi bermimpi suruh menyembelih. Nabi Allah Ibrahim bujurkah ada di dalam lah? Iya, Tarwiyah artinya kalau ragu-raguan tadi kan bujur atau karena mimpi ini kan. Di hari ke-9 itu kenal Nabi Allah apa tadi kan? Kenal ini memang dari Allah, ini perintahkan aku. Pernah jadi Allah Ibrahim berucap berkata kalau Allah menyuruh anakmu untuk artinya disembelih, aku siap. Lalu disampaikan lawan bini. Bini Nabi Allah Ibrahim Siti Hajar itu artinya orangnya solehah juga. Solehah juga dah. Itu bahaya perintah Allah laksanakan. Ya kita bini solehah. Kalau bini nak salah, ya kita ke majelis dia, mantap ke majelis itu aja, dapat duit itu aja, gawian dia. Oh ya toh. Udah nyadar anak itu, suruh cari gantinya aja biar. Siapa mau gantinya jangan mau diganti, tambahin, ditambahin, kalau mau ganti. Nah itu mbak alihnya kena, kenapa bakal biar menambah aja, kan ada. Ada ikan minang alih mana itu Nah, menambah kena, artinya jadi saja anak mau kena nah kita ulunnya mengundurkan diri jalan terbaik bagi ulun. Nah kita kan kita jangan kita anak bayi ibadah dihalang-halang aja dia Nabi artinya Ibrahim kita contoh kapan Nabi dan Rasul Siti Hajar kayak apa laksana. Nah pada saat itu iblis berkumpulan mana Siti Hajar masa kita itu lagi hakot, nah jadi saya menggoda atau. Nah setelah itu disampaikan kepada Nabi Ismail anak yang soleh juga, anak yang soleh. Kalau itu bahaya perintah Allah laksanakan.
sepakat. Lalu hari ke-10 itu lalu dilaksanakan itu penyembelihan Nabi Allah Ismail. Namun Ismail itu berucap, bah, ulun minta. Ini kan pian lawan anak ini hati balas sayang benar. Iya nakanya jelas sayang. Karena ini perintah Allah. Nah lalu pian artinya sayang ulun ini nang jujur-jujur pian sayang lawan ulun. Ya kalau bahasanya tak. Apabila menjalankan perintah Allah itu berarti orang jujur-jujur sayang lawan dirinya, lawan anaknya. Kayak kita sayang lawan anak. Kita anak ke pesantren berpisah. Anak menganggap kalau ke pesantren dibuangnya ini banyak memandangkan gitu. Nah padahal ke pesantren orang tua tanda sayang lawan anak. Anak setelahnya tahu di pesantren kira, oh ini pak manfaatnya umaran abah. Kira-kira membuang lawan aku, padahal umaran abah sayang menjadikan aku orang nak soleh. Kenapa? Apabila pian bahaya kena kita lihat ulun di situ pian nang ngerasa manusia pian tuh bahaya pasti ada rasa kasak bisa kena kawak kena tuh. Lalu apa? Satu nang disembelih itu bahlah jika bahasa kita aja bahaya sakit. Makanya syarat wajibnya itu pian menyembelih itu wajib landap landingnya terang. Jika makanan diselek makanan perasaan timbul pagat aja. Nah jadi kena sebelum pian sembelih kalau pena ulunnya kena bahaya dia nagaran disembelih kan merasa sakit supaya kada terasa sakit kita dah. Nah artinya ulun minta karena supaya kada ulun bereaksi karena walaupun sakit kada reaksi itu apa ulun tolong diikat. Nah itu nang sunahnya tuh lah. Nang sunahnya tadi, nang diikat. Nang kedua pulang apa? Nang kedua kalau pian melihat ulun anak, ini kan anak manusia nih. Jadi kalau pian kada purun kena itu bahaya ulun minta tutupi ulun. Nah, ya nang sunah tau. Ini pian ulun melihat di masjid di mana kada pakai tutup lagi. Wah, parah anak berhigas ya. Wah, tukang sembelihnya himung. Wah. Pelabahan seorang kau aja sepuluhin pasikong Nina supaya bujur-bujur jadi ibadah inna a'tayna kal kautsar asalli li rabbika wanhar. Apabila kita sudah sembahyang ibadah terus sembahyang pun wanhar berkorban pun tata caranya dilaksanakan tutupi sunat. Ini benar berkorban itu yang sediakan kain tutupi. Makan lagi pian dalam sunnahnya itu jangan sampai banyak awak parang itu dilihat oleh binatang negara kita semua. Nah, ini kadang berapa sudah pembunuhan mulainya. Ada sapi. Ya kalau lah kita kayak digertak, udah boleh. Tuh ketahuan tukang sembelihnya karena belajar, nyasal gayat aja. Ya Allahumma sholli Tuhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatun jina min jami'il ahwali wal abad. Takdirana min asal gayat. Oi. Asal gayat kan kita minta asal gayat. Asal gayat. Baca doa salat sujud kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il ahwal afat wa taqdiruna bi jami'il hayat mana asal gayatnya itu kan dibujur bacanya kan. Nah jadi itu sunnahnya. Nah, jadi pertama menyembelih itu kan tahu aturannya harus tahu menyembelih itu. Nabi Allah Ibrahim Allahu Akbar Ibrahim hentakan Nabi Allah Ibrahim. Nah jangan Ismail nggih hebat gelianan artinya gelianan geli masa kita tolak memang ditahan oleh Allah. Nah aja Ibrahim dekat ladingnya artinya kan landap aja tunggihakan ke batu ya batu itu karas terus rata pakai agar-agar kayak itu ya. Nah jadi Ibrahim 2 kali tatap pakai itu 3 kali. Nah, lalu datang malaikat Jibril.
Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat geger. Ada di langit sana geger melihat. Jadi bahasanya mereka melihat Nabi Allah Ibrahim mereka menjalankan perintah Allah. Dan iman beliau ini sanggup anak kesayangan disembelih. Dan kipuh hanya iblis saja. Iblis mengkakarakan siapa caranya sampai ditawak Tuhan. Yang sejarahnya tarwiyah. Karena waktu menggoda itu, iblisnya itu nampak dan jelas. Kalau di umat Nabi Muhammad batang diri kita, makanya hakikat orang melontar itu tarik ilmunya ada tawak lomba itu. Ya limbah bulik tuh, mengumpat iblisnya, berdaras. Kebaik bawa haji. Kadang-kadang tahu kemana bukanya itu kan. Siapa cara melontarnya? Ada tahu syariatnya kayak ini? Iya, pihak aja. Nah, yang pertama adalah hak Allah. Latifatul qalbi, tempat wadah sarangnya. Disinilah tumbuh kakak. Itu kan kaji hakikatnya. Baik mau umrah atau haji. Lu mengatakan, mohon maaf bro. Punya haji itu hanya pelaksanaan makbul. Tidak haji, hatinya makbul aja. Dikaji. Ini mau umrah, ada anak mengaji juga hakikatnya. Haji makinnya lagi. Aduh, jodoh. Sian. Awak Nabi Allah Ibrahim itu terjadi artinya nang orang melontar jamrah kan. Karena ini iblisnya jangan iblis. Tapi Nabi Allah tetap Ibrahim dan Ismail melaksanakan. Karena malaikat melihat ta'ajub, Allah melihat membuktikan daripada imannya Nabi Allah Ibrahim, Ismail menerima. Nah disitulah malaikat Jibril diutus. Artinya Allah Ta'ala Jibril, tiap-tiap orang yang beriman, apa yang dikorbankannya, aku ganti. Wah, lu datang ya tuh. Nabi Ismail melihat, dua kan, Ibrahim melihat, lalu ujar malaikat Jibril ketika Nabi Allah Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja Jibril lawan artinya kambing sekong. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim, Allah menyaksikan iman ikam kepada Allah, ikam jalankan perintah Allah walaupun melalui mimpi. Ini Allah ganti anak ikam dengan seekor kambing karena iman ikam jujur-jujur lawan Allah. Wah, mendengar mereka itu nang Nabi Allah Ismail diri karena jadi dikorbankan lalu mengucap Allahu Akbar walillahil hamd. Itu hati-hati takbir itu huruf mim dal jangan walillah ilham. Di masing-masing waduh ilham yang dibaca bahapal. Wah ikut baik benar walillah ilham. Di mana belajar tuh tahuan orang tuh kada belajar hanya wani mendengar bahapal. Jadi ucapan kalimat takbir tahmid itu pada disembarangkan. Ketika Nabi Allah Ibrahim Allahu Akbar membuktikan keimanannya kepada Allah, Allah saksikan keimanan Nabi Allah Ibrahim itu, lalu Allah ganti la ilaha illallah wallahu akbar. Ujar Nabi Allah Ibrahim memuji Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah maha besar. Lalu dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril membawa penggantinya la ilaha illallah wallahu akbar. Memang ujar malaikat Jibril tidak ada yang lebih besar itu hanya Allah. Ujar Nabi Ismail Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hanya bagi Allah pantas aku puji. Jadi aku memuji Allah, bersyukur jawab Nabi Ismail karena apa? Karena Allah karena jadi mengorbankan aku. Nah itu pian kalimatnya tuh. Itu rangkaian daripada kalimat yang dibaca Ibrahim, Jibril, dan Ismail. Itulah bacaan yang ketika hendak mengorbankan daripada hatinya orang yang berkorban hatinya. Apabila artinya kayak ucapan artinya diucapkan Nabi Allah Ibrahim itu. Ada kita ada.
Manakah belajar? Kan bila nyembelih ayam ya batis dua lah ya takbirnya Allahu Akbar jajan. Oke, itu banyak umumnya dia kalau lah. Apabila kan nyembelih sapi kita aja 4 batisnya 4 dua aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Di mana dalilnya lu ada dapat itu? Kitabnya ada dapat. Ada aja, ibu datu bahari gitu ya. Berarti ketahuan kayak datu karena belajar. Itu ngaranya jahil muwaqqaf. Dalam ilmu itu jahil, surah kada tahu, disusun ulang kaidahnya. Tidak Nabi Allah Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaannya. Lalu mendengar malaikat artinya Jibril tadi berucap, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu kalau Ismail bersyukur karena kada jadi Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bacaannya. Nah makanya biar punya kita anak bahasa sambeleh itulah memang sah dengan ucapan Bismillah dengan nama Allah sah untuk dimakan. Tapi sempurnakanlah daripada artinya yang kita sembelih itu untuk supaya sempurna yang kita sembelih itu nah seperti apa dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nyembelih telah ayam jangan kayak itu aja. Bolehlah jangan nak korban ayam. Nah, kalau akikah itu kan sesuai dengan kemampuan nak menyakledak kemampuan kita nak anak itu kan bisa aja itu akikah apa. Dan jadi nyatakan dan lagi disunahkan apabila kita nak berkorban itu atau berakikah itu hadir menyaksikan itu sunat. Makanya Rasulullah pada ya Aisyah saksikanlah daripada artinya ibadah, artinya korban ikam ini. Nah, habis itu kita diucapkan bagi yang menyaksikan korban kan inna sholli wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki itu bacaannya disunahkan menyaksikan dan menjapai binatang yang dikorbankan itu baik korban itu wajib atau korban itu sunat baik berakikah pun nangka itu jualan. Dan kita ini kadang asal timbai nama selesai. Kayaknya jujur datangi wadah guru-guru itu naba takwa bujur-bujur. Supaya kan kita gawe itu kada sia-sia. Jadi kita gawe itu bisa jadi ibadah, bisa jadi kada jadi ibadah. Makanya kita misalnya berkorban akikah tadi kan. Nah memang sah dimakan. Dimakan sah dengan mengucap nama Allah tadi kan. Tapi kadang kau jadi ibadah yang sempurna. Nah kita jadikan ibadah sempurna ada syaratnya. Syaratnya kita nak apa? Apabila kita berkorban menyaksikan, mewakil, kita kada bisa lah. Itu diperhatikan jauh-jauh lah. Dan lagi masalah ibadah korban malam ini ulun terangkan kalau ada keraguan-keraguan kita artinya di antara kita banyak apabila pian berkorban apabila pian berakikah kada boleh memakannya itu nak kada boleh apabila itu nak akikah dan korban wajib itu sebutannya nadar mandur artinya belajar kalau aku bayar rumah kalau aku dapat kebinian itu atau bisa anak laki-laki aku berkorban itu nak kada boleh kita makannya. Tapi babirnya korban sunat aku ada rezeki bak korban, aku berniat bak korban, aku berniat sunat dimakan. Kenapa? Karena artinya semua daripada yang kita gawi itu adalah ibadah. Niatkan yang kita makan mudahan menjadi stamina kuat beribadah. Nah itu nyatakanlah. Kalau anda madakan kada boleh makannya, nah itu hanya bahapal. Nah siapapun yang memadahkan kita kalau memadahkan kada boleh. Tanpa Anda boleh untuk pengecualiannya, ya pengecualiannya itu apa? Kecuali nang nazar, lah. Itu kita kada boleh makan. Apa yang kada ada itu disunatkan, dianjurkan memakannya. Nah itulah nang ibadah korban. Dan insyaallah, walaupun kita tahun inilah banyak nang korban perasaan dia lah. Kita kalau ujung-ujung berkorban adalah ada apa-apa. Mudah-mudahan akan datang kita kawal semua dan pada intinya
mohon malam ini niat kita semua isuk menyekos sekali puasa tarwiyah lah, sambung pulang puasa ke 9 Dzulhijjahnya, Arafahnya juga lah. Jangan sampai kadalah malam ini guru malam Jumat ya anak bersahur tapi pakai sahur belum ini kita. Dua kewajiban kita dilaksanakan. Satu kewajiban kita lebih, dua kewajibanku yang lain kita bayar utang gitu. Nah, ada bapak juga. Itu bila batasnya kita, apabila imsak habis subuh, nah ada boleh. Masih jam 3 nih, itu baru ajan dulu, salah itu. Baba sahur bisa sawat akan dalam bahari sawat aja tuh kan. Nah, jadi itulah artinya pelaksanaan kita menghadap bulan daripada artinya Dzulhijjah atau hari raya haji inilah. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan dua artinya malam ini kita berdoa minta artinya kan mudah-mudahan artinya istiqamah majlis barokah inilah amin Allahumma amin subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila shiratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu mabruk apa adalah? Lagu mabruk apa adalah? Mabruk anta mabruk ana. Jalan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب العافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.